Kekuatan Amerika paling dominan adalah kekuatan naval. Dari kekuatan naval, Paman Sam memulai dominasinya. Ketika mampu hadir di semua benua, semua samudra, maka eksistensi demikianlah membawa pengaruh positif bagi kedikdayaan Amerika hingga berimplikasi pada ekonomi dan semua hal yang menguntungkan. Jumpa kembali Sobat All About China. Setiap bangsa yang memiliki sejarah hebat selalu dimulai dari kekuatan naval yang besar, seperti Yunani kuno, dinasti Ming, Kerajaan Inggris, kekuatan laut imperial Jepang, hingga naval terkuat saat ini, Amerika. Hal yang paling ditonjolkan Amerika justru mulai meredup. Apa yang akan terjadi ketika 10 hingga 20 tahun mendatang? Satu demi satu armada laut kebanggaan Amerika mulai mengalami korosi, menjadi tua, tidak dapat lagi diandalkan untuk peperangan modern, dan Amerika mengalami kemunduran produktivitas. Hampir semua sektor, salah satunya sektor strategis, adalah perkapalan. Kini, Amerika hanya memiliki 280 armada laut. Angka pensiunan kapal perang tidak sebanding dengan produksi kapal perang baru. Sedangkan Cina memiliki angka dan performance yang sebaliknya. Lambannya Amerika menggantikan kapal perang lawas dengan yang baru, tak luput dari lag teknologi naval, degradasi produktivitas, tidak efisien dan sebagainya. Hal strategis yang sedang menimpa galangan kapal di Amerika. Kecemasan petinggi Angkatan Laut Amerika mulai tak terbendung. Statement mantan Komando Angkatan Laut Amerika Carlos Del Toro yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Angkatan Laut Amerika bahwa Cina memiliki 13 galangan kapal produktif. Salah satu galangan kapal mereka memiliki kapasitas yang sangat besar, bahkan lebih besar dari gabungan seluruh galangan kapal di Amerika. Merasa mulai tertinggal, tokoh penting di Angkatan Laut Amerika menyalahkan tenaga kerja perkapalan Cina yang terlalu bekerja keras, bak budak, serta aturan negara komunis dan sebagainya. Ironis, bagi sebuah negara dengan kekuatan naval terkuat di bumi sedang mengalami masa resesi, degradasi produktivitas, mental yang mulai menyalahkan lawan yang terlalu tangguh, sangat mungkin awal dari kejatuhan negara adik kuasa. US Navy mulai mengambil langkah-langkah cepat untuk memangkas kesenjangan lewat mengirim kapal-kapal baru untuk bertugas di Pasifik. Mampukah Amerika mengimbangi kekuatan Cina di masa depan? Amerika masih menikmati sisa kejayaan masa lalu. Yang pasti masih ada sedikit waktu untuk mendominasi, sedangkan Cina lagi giat-giatnya menyusun kembali kejayaan yang pernah dicapainya di masa lalu. Cina diklaim akan memiliki 440 armada perang di tahun 2030, sedangkan Amerika hanya 350 kapal perang di tahun 2045. Angka yang jomplang akan terus menciutkan nyali Angkatan Laut Amerika atau US Navy. Menurunnya produktivitas Amerika justru disebabkan kebijakan yang dibuatnya, yang maunya dilayani dan tidak lagi ingin melayani lewat membuang semua industri strategis dari dalam negeri, merelokasi ke negara berkembang. Jangka panjang kesalahan tersebut mulai dirasakan, kini menjadi persoalan serius dalam negeri. Trump memiliki pemikiran yang berlawanan dan pentingnya memperkuat kembali hal fundamental tersebut. Oleh itu, Cina
tidak akan pernah mengikuti jejak Amerika. Dilayani sebab hal strategis adalah melayani dan tetap menjadi produsen banyak aspek. China menjadi bangsa besar, selain takdir, mereka tidak kekurangan ahli strategi yang membuat negaranya seefektif mungkin mengejar Amerika, baik dari segi teknologi, manpower, industri, keterampilan, dan sebagainya. Justru yang saat ini disesali Amerika, apa yang sudah diraih nenek moyang mereka satu demi satu terlepas. Dan China yang meraihnya. Sekali diraih tidak akan dibiarkan begitu saja terlepas. Budaya Cina selalu memikirkan generasi berikutnya, berbeda dengan strategi Barat yang tidak memikirkan apa yang harus ditinggalkan untuk generasi mendatang. Saking memikirkan jauh ke depan, sampai-sampai Cina mengendalikan hal buruk yang ingin merusak generasi penerus. Justru sebaliknya di Amerika, anak-anak muda dibiarkan, tidak dibentuk sejak dini. Awal kehancuran Amerika bisa dirasakan ketika alih-alih Amerika mulai salah menyusun strategi. Hilangnya efektivitas. Beberapa saat yang lalu, kejadian yang sangat memalukan. Negara dengan pertahanan udara terkuat, anggaran militer terbesar, dibuat bodoh oleh satu balon udara sipil Cina yang menurut Cina hanyut terbawa angin barat. Satu balon udara telah mendatangkan paranoid luar biasa menimpa pemimpin, elit, pertahanan, politisi hingga masyarakat. Akhirnya membawa blunder yang meruntuhkan. Beberapa balon udara misterius telah terdeteksi di sejumlah wilayah Amerika. Pertahanan Amerika mendeteksi sebagai objek tak dikenal alias UFO. Balon-balon tersebut dikejar dan ditembak F-22 menggunakan rudal udara ke udara. Sidewinder, mengelitik bukan pujian, justru makian dari warga Amerika. Usut punya usut para pemilik balon. Lintas Amerika mulai mencari-cari properti balon udara yang hilang. Sesaat berita optimis dari pertahanan Amerika tentang telah menjatuhkan beberapa UFO di sejumlah wilayah Amerika. Amerika menembak jatuh balon udara sendiri. Menjadi bahan lelucon suatu negara adikuasa, menjadi bodoh dan melakukan kesalahan fatal. Balon udara yang harganya ratusan ribu rupiah pun harus dihancurkan oleh rudal miliaran rupiah. Bukan saja nominal yang dipermasalahkan rakyat, tapi kesalahan bodoh yang dipertontonkan oleh negara mereka. Apabila hari tersebut adalah perang atau pedang, maka Amerika sudah kalah oleh sebuah strategi yang membingungkan mereka. Degradasi produktivitas sedang menjadi masalah serius di Amerika, kemudian terjebak oleh strategi balon udara yang menyebabkan kemunduran kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas negara dan pemimpinnya. Praktek-praktek pragmatis deras meruntuhkan negara tersebut. Negara adikuasa menghamburkan energi sepanjang hari hanya memperhatikan menjelekkan, mengurusi negara rival, dipastikan akan kehabisan energi untuk membangun diri dan mempertahankan bangsa. Sampai sudah di penghujung topik sobat. Terima kasih sudah meluangkan waktu meramaikan channel ini. Jumpa di topik selanjutnya. Salam all about China.